Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 2 orang. Saya Rita Mustika dengan NIM 2430103060 dan rekan saya Rahmat Prasetyo dengan NIM 2430103055. Pada kali ini kami mengambil tema perencanaan program pendidikan luar sekolah pada mata kuliah perencanaan pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Rendos Haji Asmenri SAG MPD. Baiklah, masuk kita ke materi yakninya program pendidikan luar sekolah. Di sini, program pendidikan luar sekolah bertipe kelembagaan memiliki ruang lingkup yang cukup jelas, luas, dan fleksibel. Secara umum, program ini mencakup segala bentuk kegiatan pembelajaran yang terorganisir di luar sistem sekolah formal, namun berada di bawah naungan suatu lembaga atau institusi. Nah, selanjutnya ada ciri khas program pendidikan luar sekolah. Ciri khasnya yang pertama adalah berbasis lembaga, di mana program ini diselenggarakan oleh lembaga-lembaga seperti organisasi masyarakat, perusahaan, pemerintahan, dan lembaga pendidikan non-formal lainnya. Yang kedua adalah terstruktur, di mana kegiatan pembelajaran memiliki struktur yang jelas mulai dari tujuan, materi, metode, hingga pengevaluasian nantinya. Yang ketiga ada keberlanjutan, di mana program ini dirancang untuk berlangsungnya dalam jangka waktu tertentu dan dapat bersifat periodik dan berkelanjutan. Selanjutnya itu ada beragam target peserta, di mana peserta program dapat berasal dari berbagai kalangan usia, latar belakang pendidikan, dan tingkat sosial ekonominya. Selanjutnya itu ada contoh-contoh kelembagaan. Nah, yang pertama itu adalah lembaga kursus, di mana lembaga kursus ini menyediakan berbagai jenis kursus seperti bahasa, komputer, keterampilan khusus, dan lain sebagainya. Yang kedua ada lembaga pemerintah, di mana pada lembaga pemerintah menyelenggarakan program pendidikan non-formal untuk masyarakat umum seperti kursus kewirausahaan, literasi digital, dan pendidikan keagamaan. Yang ketiga ada organisasi masyarakat. Dalam organisasi masyarakat ini mengadakan pelatihan seperti workshop dan seminar terkait isu-isu sosial, lingkungan, dan pengembangan dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya itu ada praktik program pendidikan luar sekolah. Nah, perencanaan program pendidikan luar sekolah melibatkan beberapa tahapan penting. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini merupakan langkah awal dalam perencanaan program luar sekolah yang bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan sasaran dan masyarakat secara luas. Selanjutnya ada penyusunan kurikulum. Nah, dalam penyusunan kurikulum ini harus disusun berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan, kebutuhan warga belajar, serta visi lembaga pendidikan luar sekolah tersebut. Selanjutnya, ada penentuan metode pembelajaran. Penentuan metode pembelajaran dalam pendidikan luar sekolah dipilih berdasarkan tujuan pembelajaran dan karakteristik seorang peserta didik. Nah, metode ini harus mampu menciptakan pengalaman belajar yang efektif serta menarik seperti diskusi, kerja kelompok, aktivitas praktis, dan penggunaan sumber belajar yang memadai. Selanjutnya ada pengorganisasian kegiatan. Nah, pengorganisasian ini adalah fungsi manajemen yang berperan dalam mengatur sumber daya dan kegiatan agar program yang dijalankan ini dapat berjalan dengan lancar dan efisien nantinya. Nah, perencanaan program pendidikan luar sekolah ini adalah suatu proses yang sistematis yang dimulai dari analisis kebutuhan, perumusan tujuan, penyusunan kurikulum, pemilihan metode, hingga pengorganisasian pelaksanaan program agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien nantinya. Selanjutnya itu ada pelaksanaan program pendidikan luar sekolah.
Di dalam pelaksanaan program pendidikan luar sekolah ini ada beberapa hal yang penting. Yang pertama itu adalah penyampaian materi. Nah, dalam penyampaian materi dalam pendidikan luar sekolah ini harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik yang sangat beragam dan konteks pembelajaran yang fleksibel. Materi yang disampaikan nantinya dengan metode yang variatif, interaktif agar dapat menarik minat seperti diskusi, praktik secara langsung, simulasi, dan penggunaan media pembelajaran yang sangat-sangat relevan. Selanjutnya ada fasilitas pembelajaran. Pada fasilitas pembelajaran dalam pendidikan luar sekolah ini bersifat lebih terbuka dan tidak terlalu terpusat pada pendidikan formal, di mana fasilitas ini dapat berupa ruang belajar yang sederhana, perpustakaan, alat peraga, media pembelajaran, serta sarana teknologi informasi yang mendukung proses belajar mengajar. Selanjutnya itu ada evaluasi proses. Dalam evaluasi proses dalam pendidikan luar sekolah ini dilakukan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program yang kita jalani, di mana baik itu dari segi pencapaian tujuan pembelajaran maupun efektivitas metode dan media yang kita gunakan. Evaluasi ini dapat digunakan dan berupa penilaian selama proses pembelajaran dan penilaian dalam satu program. Selain itu, evaluasi juga mencakup pengumpulan umpan balik dari peserta didik dan pengelola program untuk perbaikan keberlanjutannya. Pelaksanaan program luar sekolah harus memperhatikan penyampaian materi yang sesuai dan menarik, fasilitas pembelajaran yang mendukung, serta evaluasi proses yang sistematis untuk memastikan program itu berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat kepada peserta didik. Baik, materi selanjutnya ialah materi evaluasi hasil praktik program pendidikan luar sekolah meliputi 3 aspek utama: pengukuran pencapaian tujuan, analisis dampak, dan pengembalian umpan balik. Berikut penjelasannya yang saya sampaikan. Yang pertama, yaitu pengukuran pencapaian tujuan. Pengukuran pencapaian tujuan ini adalah proses menilai sejauh mana tujuan program pendidikan luar sekolah telah tercapai. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang relevan selama dan setelah pelaksanaan program menggunakan metode dan instrumen evaluasi yang sesuai, seperti observasi, tes wawancara, dan kuesioner. Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program dalam pencapaian hasil yang diharapkan dari segi pengetahuan, keterampilan maupun sikap peserta didik. Selanjutnya, analisis dampak. Analisis dampak merupakan evaluasi yang lebih mendalam terhadap efek jangka panjang dan perubahan yang dihasilkan oleh program pendidikan luar sekolah para peserta didik dan masyarakat. Dampak ini bisa berupa perubahan perilaku, peningkatan kualitas hidup, atau kontribusi terhadap pembangunan komunitas. Evaluasi dampak membantu mengidentifikasi manfaat nyata program serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program tersebut. Selanjutnya, pengembalian umpan balik. Pengembalian umpan balik adalah proses pengumpulan tanggapan dari berbagai pihak yang terlibat dalam program seperti peserta, pengelolaan, dan pemangku kepentingan lainnya. Umpan balik ini digunakan untuk mengetahui persepsi kepuasan dan saran perbaikan terhadap pelaksanaan program. Informasi ini sangat penting untuk melakukan penyesuaian dan berbagai program secara berkelanjutan agar lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Secara keseluruhan, evaluasi hasil program pendidikan luar sekolah merupakan kegiatan sistematis yang mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data sebagai dasar pengembalian keputusan untuk meningkatkan mutu dan keberlanjutan program. Selanjutnya, keunggulan program pendidikan luar sekolah bertipe kelembagaan dapat dijelaskan dari beberapa aspek berikut. Yang pertama, fleksibel. Program pendidikan luar sekolah kelembagaan memiliki fleksibilitas tinggi dalam hal waktu, tempat, dan metode pembelajaran. Peserta dapat menyesuaikan jadwal pembelajaran dengan kebutuhan dan kesibukan mereka, sehingga lebih mudah diikuti oleh berbagai kalangan termasuk mereka yang memiliki keterbatasan waktu atau kewajiban lainnya. Fleksibilitas ini membuat program lebih praktis dan relevan dengan kebutuhan peserta lainnya. Selanjutnya, kualitas. Meskipun bersifat non-formal, program kelembagaan luar sekolah terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
serta menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini memungkinkan penyelenggaraan program berkualitas dan relevan dengan dunia kerja serta kebutuhan praktis peserta. Program ini juga dapat menjadikan perlengkapan pendidikan formal dan meningkatkan keterampilan yang langsung dapat diterapkan. Selanjutnya, jangkauan luas. Program kelembagaan pendidikan luar sekolah dapat menjangkau berbagai kelompok masyarakat, termasuk mereka yang sulit mengakses pendidikan formal karena faktor ekonomi, geografis, atau sosial. Dengan adanya kelembagaan-lembagaan seperti pusat kegiatan belajar masyarakat atau kursus dan kelompok belajar, program ini mampu memperluas akses pendidikan ke daerah terpencil dan kelompok marginal. Selanjutnya, berkelanjutan program kelembagaan luar sekolah dirancang untuk memberikan layanan pendidikan yang berkelanjutan dengan bersenambungan. Hal ini didukung oleh peran serta masyarakat dan pemerintah dalam mengelola dan mengembangkan program sehingga pendidikan tidak hanya berhenti pada satu tahap tetapi terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan belajar sepanjang hayat. Pendekatan ini juga mampu memperdaya masyarakat secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, program pendidikan luar sekolah bertipe kelembagaan unggul karena fleksibilitasnya yang tinggi, kualitas yang relevan dan terus berkembang, jangkauan yang luas ke berbagai lapisan masyarakat, serta berkelanjutan yang mendukung pemberdayaan dan meningkatkan kualitas hidup peserta didik. Selanjutnya, keunggulan dan tantangan program pendidikan luar sekolah bertipe kelembagaan. Yang pertama, sumber daya. Membutuhkan sumber daya yang cukup, baik finansial maupun sumber daya manusia. Yang kedua, itunya koordinasi. Membutuhkan koordinasi yang baik antara lembaga penyelenggara dan berbagai pihak terkait. Selanjutnya, kesimpulan. Program pendidikan luar sekolah bertipe kelembagaan memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan efektif, dan evaluasi yang berkelanjutan. Program ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi peserta dan masyarakat keseluruhannya. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8. Saya Rahmat Prasetyo dan rekan saya Rita Mustika. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.